Shalom, selamat malam kepada orang tua kami. Untuk Kamis tanggal 27 Mei masih dilayani oleh seksi sekolah minggu. Jadi sebelum kita mulai firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada malam hari ini. Tuhan juga telah memberkati segala kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Tuhan, sebentar kami akan ibadah pertengguan kami Tuhan. Tuhan berkati juga buat firman-Mu pada malam hari ini. Inilah doa kami Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Untuk Kamis tanggal 27 Mei diambil dari Nats Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 saya bacakan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Dengan topik, Naibata marsuru anakni ampa manlayakon tondui napasi. Konteks firman Tuhan dalam teks khotbah ini adalah pengutusan Yesaya sebagai nabi dimulai dengan perjumpaannya dengan Tuhan. Dalam perjumpaan dengan Tuhan, Yesaya mengakui kenajisan dirinya. Dan Yesaya pun dikuduskan oleh Tuhan melalui pelayanan para serafim. Setelah dikuduskan, ia siap menerima pengutusan yang dinyatakan kepadanya. Pengutusan Nabi Yesaya bukan untuk menghasilkan pertobatan seluruh bangsa, tetapi menghasilkan umat yang mengeraskan hati dan tertutup terhadap hal-hal rohani. Kemerosotan rohaninya semakin meningkat, dan bahkan sebagian besar umat Yehuda dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi dalam pelayanannya, Yesaya pun tidak disenangi oleh para umat-umat dan para pemimpin Yehuda. Ini menunjukkan bahwa pengutusan Yesaya bukan untuk menghasilkan banyak petobat baru, tetapi sekelompok kecil orang-orang kudus. Dijelaskan juga di ayat 5, lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Di sini maksudnya, sebelum melihat kemuliaan Tuhan, bibir Yesaya masih najis,
apalagi dia juga berada di tengah bangsa-bangsa yang najis bibir pula. Bagaimana bibir najis dapat menjadi alat penyambung bibir Tuhan yang Maha Kudus? Yaitu dengan kesadaran yang mendalam dan persiapan diri Yesaya untuk menyambut kedatangan para serafim dari mezbah untuk menyucikan dan membakar bibirnya. Setelah bibirnya dikuduskan dengan api yang berbicara tentang kuasa api Roh Kudus, siaplah Yesaya untuk diutus oleh Tuhan. Perlu bagi kita sebagai anak-anak Tuhan menerima jamahan Roh Kudus, supaya setiap ucapan kita memperkatakan kebenaran firman-Nya, perkataan yang membangun, menguatkan, dan memberkati banyak orang. Di ayat yang ke-8, di situ ada panggilan. Panggilan adalah suatu tugas yang diberikan Allah kepada manusia yang mengacu kepada pelayanan. Dipanggil berarti adanya tugas terhadap seseorang yang harus dilaksanakan. Setiap kita yang memberi diri dan merespon panggilan serta pengutusan Tuhan untuk memimpin, baik melalui keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara, harus memiliki wawasan dan mengembangkan keahliannya agar dapat memimpin secara efektif. Beberapa harapan bagi seseorang yang menjalankan tugas panggilan dan pengutusan Tuhan ada 3 bagian. Yang pertama, harus takut akan Tuhan, setia pada komitmen, berani berkorban, baik secara tenaga, pikiran, dan waktu, serta menyadari bahwa dirinya hanyalah alat kecil untuk melakukan pekerjaan yang besar bagi dia. Yang kedua, harus terus mengembangkan kreativitasnya, disiplin, jujur, rajin, rendah hati, bijaksana, dan mempunyai moral yang baik, serta mau membuka diri untuk belajar dan dapat bekerja sama dengan orang lain, tanpa memandang suku, status, ataupun latar belakangnya. Yang ketiga, dapat menjadi pemimpin yang melayani sebagai guru, sahabat, dan bertanggung jawab dalam tugas yang diembannya. Kita adalah umat yang layak, berharga di mata Allah. Sebutan umat yang layak diberikan kepada umat Israel, dan kali ini sebutan umat yang layak ditujukan kepada umat Kristiani atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi, janganlah kita menyesal sebagai orang Kristen, walaupun ditemui berbagai tantangan dalam melayani atau melaksanakan panggilan Tuhan. Hidup adalah pertandingan iman dan harus dikerjakan terus-menerus. Kita harus menang dalam pertandingan yang diwajibkan oleh Tuhan. Bersama Tuhan, pastilah kita menang terhadap masalah yang penuh kita hadapi. Sebab kita bukan sekedar pemenang, tetapi lebih dari sekedar pemenang. Dan kita juga harus menjadi orang yang terpilih, tetapi juga berharga di mata Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan, pastilah orang yang lahir baru, memelihara dan melaksanakan keselamatannya secara terus-menerus. Lebih khusus dapat menjawab panggilan Tuhan sambil berkata, "Ini aku, utuslah aku." Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan kami setelah mendengar firman ini, kami dibentuk menjadi manusia baru, manusia yang lebih baik lagi, manusia yang bisa melaksanakan segala panggilan-panggilan-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa buat negara ini Tuhan, hilangkanlah segala virus di negara ini Tuhan, supaya kami bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara kami, bertemu kembali di gereja ini untuk saling bersapa-sapa Tuhan tanpa ada batasan. Inilah doa kami Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Haleluya, amin.